bagaimana berdirinya Museum Bengkulu ini dan apa-apa aja histori dan benda-benda yang berharga di museum. Di Museum Negeri Provinsi Bengkulu ini jumlahnya ada 6.150 koleksi. 6.150 jumlahnya. Ini terdiri dari berbagai jenis ya. Ada biologika, misalnya dari berbagai hewan-hewan ya. Zaman dulu yang diawetkan, juga dari peninggalan-peninggalan lain berupa adat istiadat ya. Ada peralatan kebudayaan, kemudian juga berupa naskah-naskah kuno ya yang ditulis dalam bentuk huruf kaganga ya. Ada dari jenis keramik ya dan lain sebagainya. Ada 9 gitu totalnya jenisnya dengan jumlah itu tadi 6.150 dan itu berasal dari sebagian besar itu dari dalam Provinsi Bengkulu ya. Tapi sebagian kecil juga ada diantaranya hibah dari Museum Nasional ya. Nah, misalnya seperti patung-patung Buddha itu mungkin asalnya dari Jawa ya, tapi melalui Museum Nasional itu dihibahkan ke Museum Bengkulu. Tapi sebagian besar itu dari semua daerah ya, dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu atau dari 9 suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Misalnya tongkat Raja-Raja Bengkulu yang dihadiahkan kepada Gubernur Jenderal Inggris ketika pada zaman penjajahan Inggris dulu ada di antaranya. Kemudian juga ada nekara, itu sebuah logam ya yang lebar bulat, itu bisa dilihat di sana. Itu digunakan ketika itu untuk upacara minta hujan, upacara untuk menolak bala ya. Itu ditemukan di Bumi Sari Curug di antaranya. Itu di antara yang tua. Kemudian juga ada berbagai jenis batu ya, batu peninggalan zaman dulu. Sampai dulu kalau ketemu baru nanti ketika untuk memperkirakan nilai sejarahnya, usia dan segala macamnya itu, nah untuk kemudian menentukan harganya, ini yang susah sekarang. Harus ada tim ahli khusus. Ya, secara umum mungkin bisa begitu, tetapi semakin tua kan juga belum tentu nilai sejarahnya tinggi gitu kan. Tentu tidak hanya tuanya, tapi nilai sejarah yang terkandung. Sebagai contoh yang kita punya ini kan ada mesin cetak uang yang pernah digunakan di Bengkulu. Bengkulu pernah sempat cetak uang dulu. Bahkan itu mesin cetak uang itu juga digunakan untuk cetak naskah tonil ketika Soekarno dibuang di Bengkulu. Ya, ada di sana. Saya menjelaskan dari apa yang kita minta. Ya Pak, kan Fitri minta izin untuk masuk ke ya. Silakan, tidak apa-apa, silakan. Minum. Iya, kan minta pemandu aja. Oke ya. Oke, sama-sama. Ya. Ini kan ada provinsi ya. Nah, provinsinya kemudian ada peta-peta suku bangsa Bengkulu. Di sini ada beberapa suku, ada 9 suku. Nah, ada 9 suku, yaitu suku Moko-Moko, suku Peka, suku Rejang, suku Serawai, suku Kaur, suku Lembak bersama suku Pasma. Kalau yang paling dominan di Bengkulu ini yang ada di Bengkulu, di kota Bengkulu ini paling ini. Oh, yang ada di suku Lembak yang seperti ada Barong Landung kan. Acaranya itu ada suku Barong Landung. Itu punya suku Lembak. Misalnya untuk mengusung apa nanti atau acara peperangan kan. Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kebayan, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan. Itulah mana kan Kabupaten Bengkulu Selatan itu kan. Nah, ditambah 1 kota.
Kalau yang paling banyak Yang paling banyak di Kota Bengkulu. dari Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, rasanya itu Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan. Kayak orangnya atau misalnya ada apa untuk mengumpulkan masyarakat itu sendiri di perkampungan itu. Jadi di Tabu ini kemudian tahu mereka tuh kan, misalnya mereka tuh itu udah bunyi, mungkin disuruh ngumpul di mana. Seperti kentungan gitu ya, kentungan gitu ya. Iya. Di situ ada semua keterangannya deh. Lengkap mungkin. Ini dolnya udah dari Bangkok kan? Sudah, memang dolnya itu kan dol yang paling yang nggak bisa ditemukan lagi kan, yang duluan sekali kan. Kalau dol kan banyak sih sebenarnya yang baru tuh, tapi kan bukan museum namanya. Mungkin itu udah lama, berapa tahun itu sudah menjadi sejarah daerah Bengkulu. Kalau dari fungsi Tombak-tombaknya, ini tombaknya kan, itu apa namanya, itu jari-jarinya. Nah, itu kan dibuat di arah-arah, itu kan dibuat dipegang.
Kemudian kalau kita selagi kita masih airnya mengalir di sini bubuk padi. Terakhir dipakai bubuk padi setelah dipakai itu. Berapa ya? 78. Masyarakatnya Kali ini masyarakat ini kan peralatan untuk mencari ikan di laut kan, pakai kapal layar ini kan untuk ini anginnya itu kan. Kapal layarnya itu untuk kalau dulu masih pakai minggu air di dalam. Nah, kemudian itu kirang untuk tempat ikan yang mudah didapatkan kan. Ada tangguh, ada semuanya itu dari ini ya, Bu? ya dari rotan. Kemudian ada jaring kan. Yang itu kalau saya yang tahunya sering bumbu sama pasma atau di mana kayaknya sama seperti ini. sepertinya. Nah, kalau ini penakar beras, kalau orang dulu kan belum ada cupak beras yang seperti zaman sekarang yang dari besi itu kan. Nah, besar. Nah, dipotong, udah itu ditakar berasnya berapa canting. Kalau 1 liter ada 3 canting ya. Ya, berarti setengah cupaknya 3 liter. Ada yang itu 1 kulang itu berarti 12 canting. Nah, itu juga alat penimbang beras yang jadi koleksi. Nah, ini cara tuh pakai rangkaian misalnya membaca apa itu nyanyi-nyanyi.